Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Ana Evalina Ubasisa. Saya adalah seorang mahasiswi dari kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan mentutorkan cara-cara untuk membuat form input buku di dalam Flutter menggunakan Dart. Oke, mari kita simak langkah-langkahnya. Langkah yang pertama saya buat adalah di sini kita membuka file explorer. Kemudian di sini saya pilih D. Di sini saya akan membuat folder baru. Di sini saya simpan Flutter buku. Setelah kita buat folder nama Flutter buku, maka kita akan masuk di Visual Studio Code. Di Visual Studio Code, kita masuk pada View, kita pilih Command Palette, kemudian kita pilih Flutter New Project. Di sini kita pilih Application, kemudian kita masuk pada folder yang telah kita buat sebelumnya. Folder yang tadi saya buat, saya letakkan di D, di Flutter buku. Oke, di sini kita select folder. Di sini kita tinggal enter. Kemudian dia akan proses. Oke. Setelah prosesnya habis, maka akan muncul di bagian sini, kita pilih lib. Di dalam lib kita pilih main Dart. Nah, di sini kita akan memasukkan codingan yang telah saya buat sebelumnya. Ini adalah codingan form input buku yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci fungsi-fungsi dari codingan yang telah saya buat. Pada bagian atas codingan saya, di sini import package Flutter material Dart itu adalah pernyataan impor yang diperlukan untuk menggunakan widget dan fitur dengan paket Flutter material design seperti material app dan lain sebagainya. Yang berikut pada bagian ini adalah void main run my app. Ini adalah titik awal aplikasi Flutter. Fungsi run app sendiri adalah untuk menjalankan aplikasi widget my app sebagai root widget. Kemudian kita masuk pada codingan berikut, yaitu my app extend stateless widget. Di sini my app adalah widget utama yang mewakili aplikasi. Sebagai stateless widget, ia memiliki status yang berubah. Ini mendefinisikan tema dan home widget aplikasi. Kemudian pada bagian bawah override widget build. Ini adalah metode build di mana ia membangun tampilan aplikasi. Di sini kita dapat mengatur tema utama primary swatch dan menetapkan widget from product sebagai halaman utama. Jadi mulai dari bagian sini sampai di bawah tutup kurung kurangal. Yang berikut ada perintah row radio. Perintah ini digunakan untuk mengelola tanggal terbit. Nah, fungsi untuk mengelola tanggal terbit di sini kita pakai yang pertama select date. Select date ini adalah fungsi untuk menampilkan data picker dan mengatur tanggal terbit buku. Ini memeriksa apakah tanggal yang telah dipilih berbeda dari tanggal sebelumnya dan mengatur tanggal jika iya. Jadi, datetime ini digunakan untuk mengatur tanggal. Jadi, apakah tanggal yang kita masukkan sebelumnya sama dengan tanggal yang kita masukkan saat ini.
Jadi, fungsi ini adalah fungsi untuk membuat tanggal terbit. Kita masuk pada fungsi yang berikutnya adalah fungsi untuk menghitung diskon. Jadi, fungsi untuk menghitung diskon di sini kita pakai fungsi calculate diskon. Calculate diskon sendiri berfungsi untuk menghitung diskon berdasarkan harga buku. Diskon berbeda tergantung pada tingkat harga buku. Jadi di sini kita gunakan untuk menghitung data buku. Jadi diskon ini akan keluar dengan sendirinya jika kita memasukkan harga buku. Jadi ketika kita masukkan harga 500.000, maka diskon yang akan diberikan sebesar 75.000. Ketika kita masukkan 200.000, maka ini diskon yang kita dapatkan adalah 25.000. Ketika kita memasukkan 150.000, kita mendapatkan diskon 15.000. Ketika kita memasukkan 100.000, maka kita mendapatkan diskon 10.000. Kita masuk pada fungsi yang berikutnya adalah fungsi untuk simpan data atau menyimpan data. Ini adalah fungsi untuk menyimpan data buku yang diinput ke dalam daftar buku. Jika data sedang diedit, data akan diperbaharui setelah menyimpan form di reset. Jadi fungsi ini digunakan untuk menginput data buku. Jadi dia akan menyimpan data buku yang kita masukkan. Kita masuk pada fungsi yang berikutnya adalah fungsi edit data. Di sini kita menggunakan edit data, fungsi edit data, yaitu fungsi untuk mengisi form dengan data buku yang dipilih untuk diedit. Indeks buku yang sedang diedit disimpan dalam edit index. Jadi, edit buku ini kita masukkan data, kemudian dia akan tersimpan di dalam edit index. Yang berikut adalah fungsi untuk menghapus data. Di sini kita gunakan fungsi ini. Fungsi ini digunakan untuk menghapus buku dari daftar berdasarkan indeks. Jadi ketika kita sudah memasukkan form inputan kita dan kita merasa ada yang kurang, maka kita bisa menggunakan fungsi ini untuk menghapus data yang telah kita masukkan atau form yang telah kita input. Sekarang kita masuk pada widget utama atau build method. Kita masuk pada fungsi yang pertama adalah scaffold. Fungsi dari scaffold sendiri adalah merupakan struktur dasar halaman dengan app bar di atas dan body untuk menyimpan konten. Yang berikut ada fungsi app bar. Fungsi app bar sendiri digunakan untuk ada perintah raw radio, perintah ini digunakan untuk pilihan radio untuk kategori buku. Jadi ini kita gunakan untuk memilih kategori buku yang telah kita masukkan. Yang berikut ada fungsi size box dan row. Fungsi ini digunakan untuk membuat tombol simpan dan batal. Tombol batal hanya aktif saat sedang mengedit. Jadi fungsi ini kita gunakan untuk membuat tombol simpan dan batal. Yang berikut ada fungsi expand dan single child scroll view. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel buku yang diinput dengan kolom untuk setiap properti buku dan aksi edit hapus. Jadi perintah ini digunakan untuk membuat tabel buku yang telah kita input dan untuk setiap properti buku input, edit, aksi, dan hapus. Yang berikut ada tabel. Data tabel digunakan untuk menampilkan data buku dalam form input yang telah kita buat.
ini digunakan untuk membuat form input, membuat tabel dari form input yang telah kita buat. Sekian penjelasan dari codingan saya. Setelah kita membuat codingan ini dan kita memastikan codingan kita sudah benar, maka di sini kita akan simpan dia dengan Ctrl S. Kemudian kita akan menjalankan dia dengan cara di sini kita pilih debug. Kita debug dia. Di sini kita akan memilih di mana kita akan menjalankan dia. Di sini saya akan memilih menggunakan Chrome. Kita tunggu untuk dia running di Chrome. Baik, ini adalah hasil dari codingan yang telah kita buat tadi. Jadi di sini sesuai yang kita buat sebelumnya, di sini adalah form input tabel buku. Jadi di dalam form input sendiri ada kode buku, pilih negara, nama buku, jumlah, jenis. Di sini jenis kita menggunakan checkbox. Ada anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Kemudian di sini ada pilihan harga, ada tanggal terbit. Kemudian di sini ada pilihan novel, komik, dongeng, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tombol simpan. Nah, mari kita buat untuk form inputnya. Kita masukkan kode buku 1, kita pilih negara Indonesia. Nama buku di sini buku dongeng. Kemudian jumlah di sini kita pilih jumlah 6. Kita pilih anak-anak. Kemudian di sini kita pilih dongeng. Kita masukkan harganya. Kita masukkan harga 700.000. Kemudian kita pilih tanggal terbit. Di sini kita masukkan tanggal terbit yaitu tanggal 4. Kemudian kita pilih OK. Setelah kita memastikan bahwa form inputan yang kita buat sudah kita isi dengan benar, di sini kita pilih tombol untuk submit atau simpan. Kita klik simpan. Nah, di sini ketika kita simpan, maka dia akan muncul di bawah sini dalam bentuk tabel. Jadi di sini kode 1, nama dongeng, negara Indonesia, jumlah 6, anak-anak kita pilih ya, remaja tidak, dewasa tidak, orang tua tidak. Di sini ada harga 700. Jadi ketika kita masukkan harga 700, maka dia akan menentukan diskonnya sendiri. Jadi ketika kita masukkan harga 700, maka kita mendapatkan diskon 75.000. Kemudian di sini ada tanggal terbit. Kemudian di sini ada aksi. Di sini kita dapat tombol edit dan hapus. Jadi mari kita tes edit. Di sini kita edit di bagian nama buku. Di sini kita masukkan nama buku legenda. Kita pilih jumlah 6, kita pilih anak-anak. Di sini kita masukkan harga 100. Kemudian di sini kita pilih dongeng. Kemudian kita tanggal terbitnya tetap, kemudian kita simpan. Nah, di sini ketika kita simpan, maka dia akan mengubah di sini. Jadi ketika harga yang kita masukkan 100.000, maka kita akan mendapatkan diskon 10.000. Kemudian di sini ada fungsi hapus. Jadi ketika kita klik tombol hapus, maka inputan yang telah kita masukkan akan terhapus dengan sendirinya. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye.